jajaran kepengurusan yang melaksanakan acara pada subuh yang berbahagia ini. Terusnya yang sama-sama kita hormati dan muliakan ibu-ibu serta anak-anak kita, anak yatim yang alhamdulillah pada kesempatan ini telah diberikan sedikit santunan untuk kebutuhan kehidupan mereka sehari-hari. Pertama-tama sama-sama kita memanjatkan puji syukur alhamdulillah atas segala rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, yang kadang-kadang nikmat itu kita kadang menyadarinya. Setelah nikmat itu tidak ada lagi pada diri kita, baru kita sadar betapa besar nikmat itu untuk kita. Maka oleh sebab itu, untuk mengingatkan kita kembali supaya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmatnya, mari kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian yang kedua, salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh sedekah yang dimuliakan Allah, pada bulan ini kita masih berada di bulan Rajab, yang mana bulan Rajab ini salah satu bulan di antara 4 bulan dalam 1 tahun yang disebut Allah dalam Al-Quran Arba'atun Hurum, yaitu 4 bulan yang dimuliakan. Siapa yang memuliakan bulan ini tidak lain dan tidak bukan tentu Allah sendiri yang memuliakannya. Karena itu dicantumkan oleh Allah dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innal iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra minha fi kutubillah minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan dalam 1 tahun itu ada 12 bulan pada ketetapan Allah fi kitabillah. Minha arba'atun hurum, di antaranya ada 4 bulan yang dimuliakan. Yang pertama berderet-deret 3 bulan. Pertama Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Setelah itu dijepit antara bulan Jumadil Akhir dengan Sya'ban, yaitu bulan Rajab yang ada kita berada pada saat ini. Jadi perlu kita sadari Bapak Ibu sekalian bahwa kita sedang berada di bulan mulia, di mana di antara keistimewaan bulan mulia yang dimuliakan Allah, jadi bukan manusia yang memuliakannya, bukan kita yang memuliakannya, tapi Allah sendiri yang memuliakannya. Maka perlu kita perhatikan ada apa jikalau Allah memuliakan itu. Pertama, apabila beribadah di bulan mulia itu berbeda dengan beribadah di bulan lainnya, lipat ganda pahalanya. Yang kedua, melakukan kesalahan dan dosa juga seperti yang demikian. Itu diantaranya paling tidak yang harus kita ketahui, Pak Bola. Kenapa itu bulan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena melakukan ibadah dan dosa ganjarannya sama-sama 2 kali lipat, berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Nah, maka dengan sebab itulah barangkali kita selalu untuk memperbanyak ibadah di bulan ini. Mumpung masih ada 2 hari lagi. Nah, ini lumesam habis pulang. Habis Rajab, masuklah Sa'ban nanti dan masuk lagi Ramadan. Ini lebih hebat lagi. Nah, Ramadan itu karena Rasulullah sudah berdoa sebelum-sebelumnya di awal bulan Rajab, Allahumma
barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Ada beberapa catatan yang perlu menjadi saling mengingatkan di antara kita, bapak-bapak, ibu-ibu, yang mungkin di tahun lalu, di bulan Ramadan tahun lalu, ada meninggalkan puasa yang dengan sebab permasalahan syar'i, artinya dibolehkan dalam syariat Islam tetapi harus menggantinya di luar bulan Ramadan. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Fa in kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Wa in kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Jikalau kamu waktu berpuasa Ramadan itu keadaan sakit atau dalam perjalanan musafir, maka boleh mengganti di hari-hari yang lain. Selanjutnya wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah ta'amu miskin. Dan atas mereka yang mampu membayar fidyah, maka memberikan fidyah kepada fakir miskin. Ada catatan kita di sini, bagi laki-laki dan perempuan boleh tidak berpuasa. Pertama karena garing yang bukan garing sekadar sakit kepala aja, pak dia kada payah kada puasa. Garing-garing sedikit gak anu paragahan bener doh aja kada nyaman awak aja. Sebenarnya liur kada nyaman. Jadi menggaring-garing sedikit aja lah ya. Tetaplah untuk dilaksanakan puasa, karena memang banyak orang nih yang tahan segala macam tapi puasa kada tahan. Aku aja puasa ini bukan nano aja, yang kada tahan aku berukuk aja ngalih. Itu benar ya rupanya. Amun istilah kata tuh orang nih taguh, ditimpas tahan, digantal tahan, bakalahi paling hebat, tapi suruh puasa kada tahan rupanya. Jadi puasa ini bukan main lagi sebenarnya lah. Jadi ketika itu kita boleh kalau sakit yang memang menyebabkan kita lebih parah bila dibawa berpuasa, itu boleh meninggalkan puasa tapi diganti pada hari yang lain. Yang kedua, laki-laki perempuan yang dalam perjalanan sampai 2 marhalah, 3 farsah dalam fikih itu. 2 marhalah itu berkisar sekitar 85 km. Dari sini ke Air Molek lah lebih kurang, atau ke Matang Rebas sudah termasuk boleh meninggalkan untuk berpuasa dan diganti di hari yang lain. Yang selanjutnya yang khusus bagi perempuan, yaitu ketika kedatangan tamu bulanan. Jadi kalau beginian yang datang tamu bulanan, mun berpuasa juga di bulan Ramadan bukannya mendapat pahala tapi malah mendapat dosa. Sudah kita pahami hukumnya itu. Sekarang permasalahannya, yang kita meninggalkan secara syar'i ini masih adakah tertinggal belum terbayar dari tahun lalu? Nah, itu yang kita takuni ibu-ibu lah. Ibu-ibu lah yang lebih biasanya lebih banyak ini ibu-ibu ini. Ibu-ibu ini rata-rata 6 hari dalam seminggu. Dalam sebulan lah, maaf, dalam seminggu 6 hari, bisa 7 hari, bisa 5 hari, antara itulah ya. Paling lawas 15 hari. Bila di atas 15 hari itu penyakit. Nah, itu dalam fikih Syafi'i dijelaskan, bilanya di atas 15 hari itu penyakit. Jadi 15 hari berarti kalau 15 hari di atasnya 20 hari masih aja ya haid itu, maka boleh dia berpuasa, boleh dia melaksanakan ibadah kalau di atas 15 hari. Jadi ada juga ketentuannya, buat kada nambah lawasan aja haid terus ya dah kada berpuasaan lagi. Berarti itu penyakit. Kalau penyakit boleh berpuasa, bukan karena haid. Nah, Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya tadi, ibu-ibu ada kata tinggal hutang lagi. Nah, mau ada hutang diingat tinggal sebulan masih sawat lagi nih. Masih sawat kita hendak puasa sebulan, nanti setelah bulan Sya'ban
memang ada sebentuk larangan Rasulullah berpuasa setelah nisfu Sya'ban. Setelah nisfu Sya'ban kenapa dilarang berpuasa? Puasa sunat maksudnya ataupun yang lain-lainnya, karena dikhawatirkan masuknya Ramadan, yaitu disebut dengan ayyamus syak, hari-hari yang diragukan. Tapi dalam hitungan kita bahwa ketika kita ini mengqada puasa masih tertinggal sampai nisfu Sya'ban kada apa-apa. Karena mengqada itu masih boleh, yang kada boleh itu puasa sunat saja. Ataupun mereka yang biasa melaksanakan puasa rutin, puasa Nabi Daud, atau boleh juga sampai akhir Sya'ban masih boleh mereka. Ataupun memang rutin Senin Kamis, kita ini sekali-sekali benar, kadang-kadang Senin, kadang-kadang Kamis, kadang-kadang puasa. Ini juga tetap kada bagus melaksanakan puasa setelah nisfu Sya'ban nanti. Jadi bagi kita yang mau membayar qadaan khususnya masih ada waktunya boleh. Apabila kada terbayar sampai bulan puasa tasampok setahun, nah maka ada hukum yang diharuskan kepada kita seperti saya bacakan surat Al-Baqarah 285 tadi, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah ta'amu miskin. Ibu-ibu yang tersampok setahun kada terbayar, mungkin tahun lalu tersisalah 2 hari, sampai tahun ini, tahun sebelumnya ada 2 hari, 2021 ada 2 hari, 2021, 2019, 2020 ada 2 hari juga. Berarti jumlahnya 3 tahun terakhir ibu-ibu itu kada terbayari 6 hari umpamanya nih. Maka yang 6 hari ini apabila tak sampai nanti di hari Idul Fitri selesai Ramadan ini, 6 hari ditambahkan yang sudah ada dengan yang tersisa, jumlahkanlah katakanlah 8 hari, itu harus dikenakan bayar fidyah. Apa itu bentuk fidyahnya? Yaitu makanan, kalau disukat atau ditimbang itu kisaran 6,7 on atau 7 mata lebih kurang. 7 mata bahasa kita itu kurang dari sekilo. Kalau kita berdoa meletakkan tangan seperti ini kata Rasulullah, lalu kita rampitkan tangan begini, lalu dipenuhi dengan beras. Nah itulah yang 1 mud. Yang disebut 1 mud dalam hitungan bayar fidyah itu begini dia. Tangan kita andak ke ini Pak Bu, lalu kita panuhi dengan beras. Panuh dengan beras itulah hitungan samud itu. Itu yang dibayarkan sehari puasa yang kita tinggalkan. Kalau kita tersampok setahun. Nah itu. 2 tahun, 3 tahun, berapa aja Ustadznya? Berapa tahun sudah tahuam lagi itu ibu-ibu nang tahu. Tambah 4-5 tahun, puluhan tahun sudah sekolah. Nah, kada ingatan lagi membayar ngapain jangan benar puasa wah ini aja. Bila mulai Idul Fitri hendak puasa aja mamanya amat pengantinan. Nah, imbah itu pulang kan aja anak abahnya Udin pulang menyeratos aja. Karena pulang aja arwah Haji Adul pulang, jabal pengantinan pulangan, jelas kada tahu puasa itu bang masalah kita nih Pak Pula. Jadi oleh sebab itu ya kita ingat saja yang tak tinggal tasampok setahun, tasampok 2 tahun tuh bayar untuk melepaskan kesalahan kita itu. Nah. Bayar fidyah itu. Berapa tadi ya sekitar 7 mata lah mau ditimbang. 7 mata kali 6 hari umpamanya atau 8 hari. Itu yang dibayarkan 1 orang 1 mud berikan kepada fakir miskin. Mun hendak tambahi bagus saja bang, tambahi sekilo kah, beri pulang duit hajan lauk pauknya pulang. Karena Imam Syafi'i mensyaratkan yang namanya fidyah itu harus dengan barang makanan, bukan dengan ganti uang, tidak. Jadi barang makanannya beras kita itu yang diberikan kepada tetangga kita yang miskin, tapi harus kepada fakir miskin, bukan kepada orang kaya ya. Ataupun kepada keluarga. Nah Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, itulah diantara yang perlu kita namanya saling mengingatkan itulah yang mungkin kita terlupa, ada harapan kita, segala beban hukum yang pernah diwajibkan kepada kita perlu lagi kita untuk mengingat-ingatnya. Kembali kita kepada bulan Rajab ini. Di antaranya tadi saya sampaikan bahwa bulan Rajab itu apabila beramal ibadah karena dia bulan mulia itu dilipat gandakan.
Salah satunya yang kita bisa laksanakan pada saat ini yaitu menyantuni anak yatim. Maka dengan menyantuni anak yatim ini, kita berharap kalau di bulan lain ya begitulah ganjarannya. Tentunya di bulan Rajab ini sudah kita sampaikan tadi pasti berlebih daripada bulan lain. Alhamdulillah. Kemudian tentang anak yatim ini Bapak Ibu sekalian, dalam beberapa ayat Al-Quran sudah dijelaskan. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Adakah engkau ingin tahu, kata Allah, orang yang mendustakan agama? Siapa pendusta agama itu? Pendusta agama itu adalah orang-orang yang menyia-nyiakan, kada mau memelihara, kada mau menjaga anak yatim. Nah, kemudian dalam surat Ad-Duha Allah juga menjelaskan fa'ammal yatima fala taqhar. Adapun anak yatim jangan kamu mengerasinya, jangan kamu menghardiknya, jangan kamu menyia-nyiakannya. Nah, itu maksudnya tuh ya. Wa ammal yatima fala taqhar. Selanjutnya wa ammas sa'ila fala tanhar. Ini dalam ayat selanjutnya berbeda pemahaman dan berbeda maksud ayat itu. Dan atas orang-orang yang meminta-minta, jangan kamu mencegahnya. Nah, kita sedikit melenceng daripada masalah anak yatim. Untuk orang yang datang meminta itu, kata Rasulullah, walaupun dia datang dengan kendaraan yang bagus, kalau kada bisa memberi, tolaklah dengan cara yang halus, bukan dengan marah-marah dan sebagainya. Walaupun dia datang tuh dengan kendaraan bagus, berarti orang mampu kan? Kan begitu Pak ya? Tapi adab kita sebagai orang yang diminta, itu tidak boleh kita menghardik ataupun memarahi, wah kau ini pagalangan ganal, berpinta-pinta juga. Jangan, biar aja. Ya. Dan kemudian sebaliknya bagi yang meminta-minta, tahu diri pulang. Apa kata Rasulullah? Al-yadul uliya khairun min yadi sufla. Ya. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Ini bagi yang meminta-minta, bukan kita yang memberi. Artinya kalau kita tuh masih ada yang kita bisa pakai, kita makan dan sebagainya, itu meminta-minta itu bisa jatuh hal yang sangat hina Pak. Menghina, bahkan mendoakan kita itu apabila suka selalu meminta-minta, maka selama itu pula tidak akan bisa mampu. Begitu pula itu bagi yang mereka yang meminta-minta. Bahkan dalam meminta ini Pak, contohnya, amun kita rokok Samsu, kawan rokok Samsu, sesama rokok Samsu nih, rokok kawan juga kita pakai. Nah, itu haram hukumnya tuh Pak. Nah, kenapa? Jenis rokoknya sama, itu ketahuan pemalarnya tuh. Ya sesama apa rokoknya tuh? Rokok sesama jenisnya, tapi kalau beda tuh lain Pak. Nah, jadi meminta yang kita yang digolongkan kaya itu yang kada boleh tuh Pak. Itu yang haram. Iya, nah aja ada kawan mandak rokok Samsu. Awak ada jual rokok di kantong, tapi kan yang ngeluarkan. Isap jual rokok kawan tuh haram hukumnya tak. Nah, itu harus tahu yang kayak itu tuh. Nah, jadi meminta ini batasannya ada. Al-yadul uliya khairun min yadi sufla, kata Rasulullah ya. Tangan di atas tuh sebenarnya lebih mulia daripada tangan yang di bawah. Kalau bisa kita tuh selalu memberi, ini menyantuni nih anak-anak kita nih. Selalu kita santuni, ada orang yang meminta kita, jangan kita yang menjadi peminta. Karena bagaimanapun juga segala sesuatu yang sudah lekat kepada kita itu tidak akan bisa hilang selamanya kalau kita kada mau ubahnya. Mohon maaf, kalau kita ini orang mampu lalu kita menginginkan surat kemiskinan umpamanya, kita ulah, kita mampu, maka selawas surat itu ada, maka orang itu tetap miskin. Kayak apa aja itu jadi doa atau apa? Jangan digampang-gampangkan itu. Ini berbahaya kalau kita tuh mampu, tapi kalau memang seadanya ini memang kada mampu, kada apa-apa. Itu lain urusan. Kan banyak orang mengaku-ngaku miskin sekarang Pak ya, demi mendapatkan bantuan demi apa segala macam. Itu jangan dilakukan yang seperti itu kalau tidak ingin kita menjadi doa bagi kita. Amun kada dihapus tulisan kemiskinan tuh miskin tuh Bang, seumuran. Gitu.
Apabila mereka itu memang tidak benar, tapi kalau bujur aja kan ada masalah, itu memang begitulah, memang ada bantuan pemerintah dan sebagainya. Kemudian ayat selanjutnya, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Terakhir, adapun nikmat Tuhan engkau, kata Allah dalam surat Ad-Duha itu ayat yang ke-11, kabarkanlah. Bagaimana maksud mengkabarkan nikmat dalam ayat ini? Bisa dipahami, nikmat Allah yang diberikan kepada Rasulullah itu dalam tafsir Qurtubi dijelaskan nikmat kerasulan. Jangan disimpan, kata Allah. Ini nikmat aku kepadamu, hai Muhammad, sampaikan kepada umatmu. Nikmat sebagai pembawa risalah Allah Subhanahu wa taala. Nikmat diberikan Al-Qur'an. Itu bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jangan disimpan. Fahadis itu sampaikan, kabarkan nikmat Allah itu. Dan bagi kita ini juga ada, Pak. Fa amma bi ni'mati rabbika fahadis, ada istilah tahaddus bin ni'mah, mengabarkan nikmat. Bagaimana itu caranya? Jangan sampai nanti menjadi riya. Jadi ada dua istilah dalam agama kita, satu disuruh, yang satunya dilarang. Mengkabarkan nikmat atau istilah bahasa Arabnya itu tahaddus bin ni'mah itu disuruh. Apabila melakukan dapat pahala. Ini kan kita lihat dalam surat Ad-Duha ayat 11 itu, fahaddis itu, fa itu huruf ataf, hadis itu fi'il amar. Artinya kalau fi'il amar ini ada mengandung suruhan. Suruhan dari Allah kepada makhluk, hambanya, itu mengandung sebuah amal ibadah. Nah itu dia. Jadi kalau ada kalimat perintah dari Allah itu mengandung amal ibadah. Bagaimana contohnya menghabarkan nikmat itu? Ini cenderung kepada nikmat materi, bukan nikmat ibadah. Kalau nikmat ibadah ini lebih cenderung nanti kepada riya apabila mengkabarkannya, memamerkan bahasa kita itu. Jadi kalau nikmat materi, contoh dapat turun nior 10 ton. Bentuk kita mengkabarkan nikmat, kenapa? Karena kita bersyukur. Jadi ada hubungannya dengan bersyukur, maka dibawa bagi-bagi sebagian kepada orang lain. Atau dibawa salamatan. Itu bentuknya tuh. Jadi kita disuruh salamatan tuh sebenarnya. Kalau ada dapat nikmat yang agak ganal, salamatan, undang ke kawanan. Nah, aku ada nikmat sedikit, nah kita makan nyaman hari ini. Nah, jembahnya bulik nah rokok sebungkus seorang. Itu bentuk fa'amma bi ni'mati rabbika fahadis. Jadi artinya kalau kita punya dapat nikmat Allah yang agak besar, perlu kita mengamalkan ini. Di samping kita sebagai bersyukur dapat pahala, kita mengkabarkan nikmat juga dapat pahala. Dapat pahala, bukan unggahan itu toh. Lain beda unggahan wan tahadus bin ni'mah. Dapat membeli kendaraan baru, dapat nukar Honda Hanyar, umpamanya contohnya. Apa yang harus kita lakukan sebagai bentuk tahadus bin ni'mah, mengkabarkan nikmat Allah? Bawa ke tempat ibadah. Honda Hanyar tadi. Ada unggahan gak ada? Si anu tuh ya. Yang menyambut unggahan tuh yang unggahan. Apanya si anu tuh ya? Kalau ke masjid di Honda Hanyar terus. Kada apa-apa. Kita mengkabarkan bahwa inilah ya Allah nikmat yang kau berikan kepada kuku bawa beribadah. Tapi kita jaga hati lah. Jaga hati. Artinya kita jangan sampai merusak niat kita itu. Jaga aja hati masing-masing. Orang yang menuduhkan terserahlah mereka kan. Nah, jadi kita yang kabarkan, inilah kamu nikmatmu ya Allah. Aku kabarkan kepada orang lain, kepada hambamu, aku bersyukur kepadamu. Satu, yang kedua, kalau ada kelebihan rezeki, sebagai bentuk kita bersyukur, bagi-bagi kepada fakir miskin, kepada kawan pun bahagia, bagus juga Pak. Kadang mesti hanya kepada masjid, nah, itu bagus saja juga Bang. Nah, apalagi ada anak yatim. Nah, ini sebagai bentuk tahadus bin ni'mah ke anak yatimnya paling tepat nih. Bapak-bapak yang tiba-tiba aja dapat rezeki nomplok jaga bangsa. Jangan kada ingat anak yatim nih Pak. Hubungi Pak Ayub nih. Nah, itu bentuknya itu. Karena kalau data-data itu karena bapak mencari seorang mungkin kada ada waktunya lah.
Ada anak yatim di sekitar kita, tapi mungkin rumahnya jauh. Nah, jadi kalau menghubungi panitia seperti Pak Ayub ini, ya ada datanya Pak. Jadi tinggal aja marahkan lagi ke nah, hubungi yang mana anak yatim mana diberi, di mana karena ada acaranya. Disitulah tempatnya. Maksudnya kita itu tahadus bin nikmah, di situ kita menggunakannya. Selain yang saya sebutkan tadi, boleh-boleh saja. Kalau kita kemudian mau memberi kawan, berhadiah dengan teman, kenapa? Berhadiah itu disuruh oleh Rasulullah SAW antara sesama kita. Apa kata beliau? Tahadau tahabbau. Saling berhadiah-hadiahlah kalian. Akan timbul silaturahmi yang baik dan rasa kasih sayang. Coba kita wakawan aja. Aku ada anon aja. Ada tapi hanyar aja. Aku anak badiah nikah. Timbul kawan yang semula agak kurang nyaman kan baik kan kita. Itu Rasulullah menyuruh memang. Artinya mungkin ada yang sesuatu yang kada nyaman sebelumnya. Aja kawanku ini ternyata baik. Dia perasaanku aja benar ya. Rupanya aja. Kan gitu. Itu dia diantaranya itu menyambung kembali kasih sayang, tahabbau itu antara kita. Dapat apalagi yang bulik dari umrah, dari haji nah itu bagus banget. Hadiah kawan aja. Pakaikan ke surban kon aja. Itu selain daripada hadiah sebagai hadiah, ada nilai ibadahnya, dipakainya beribadah lebih lagi Pak. Nah jelas lah. Nah ya ada gamis kon aja, pakaikan gamis kon. Itu sudah umrah Pak aja. Nah umpamanya boleh saja. Karena berhadiah itu boleh yang sejajar, boleh yang lebih di atas, bukan hanya ke bawah. Beda dengan sedekah. Yang lebih di atas daripada kita ekonominya boleh kita berhadiah, apa ada masalah. Itu hadiah, bukan sogok. Kalau sogok itu iriswah itu ya seperti apa namanya parcel. Kalau bupati berpengantinan ada yang mengantar amplop ganal-ganal. Ada yang mengantar kunci mobil, kuncinya aja gitu. Ada mengantar Honda. Itu mungkin saja bisa dikatakan sebagai riswah ataupun sogok ataupun apa namanya itu. Tapi kalau kita berniat kepada bupati karena kita baik dengan bupati lalu kita antari ditukarkan baju, kalau niat kita hadiah sebenarnya ada masalah. Ada masalah itu. Karena itulah disebut dengan Rasulullah itu tahadau tahabbau itu. Saling berhadiah disuruh, selain ada nilai ibadahnya, juga ada dapat nilai pahala daripada pemberian itu. Jadi kita bedakan antara sedekah kepada yang di bawah daripada kita ada hadiah. Boleh kepada yang sejajar, boleh lebih tinggi lagi. Jadi banyak aja caranya itu Pak Bu ya untuk bersyukur tahadus bin nikmah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang terpenting kita pahami konsepnya dulu lah. Konsep kita bersedekah kah, konsep kita berhadiah kah? Jangan kada ingat bahwa ini sebagai bentuk syukur kita kepada Allah dengan tahadus bin nikmah, yaitu mengkabarkan nikmat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disuruh dalam surat Ad-Duha ayat 11 ini. Fa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Jangan kada ingat, kita segala sesuatu tentang materi ini bagusnya niatkan tahadus bin nikmah. Apapun bentuknya, karena itu suruhan. Berarti kita bila tahadus bin nikmah selalu pasti dapat pahala dah. Ada ganjarannya. Beda dengan riya tadi Pak. Riya itu lebih lengket kepada perkara ibadah. Amun sembahyang tina beungah itu bisa kena riya. Riya dilarang. Amun bersedekah agak beungah bisa kena juga bersedekah atau berwakaf. Tapi dalam hal ini, nah inilah perbedaannya sedikit nih, seperti kulit ari sebenarnya nih ya. Tipis perbedaannya. Kita bersedekah, lalu kita minta diumumkan begitu begini. Tapi niat kita itu hanya sekedar mencari nama, itu bisa jatuh riya. Riya itu akan menghancurkan nilai ibadah. Tapi jika kita tadi berhadiah, bersedekah, dan karena kita dapat rezeki lalu kita berniat mengkabarkan nikmat Allah dan bersyukur, ini bisa jatuh kepada tahadus bin nikmah, malah disuruh. Nah, jadi kita aja lah, tergantung kita yang membedakannya itu. Karena kedua-duanya punya dalil yang kuat. Satu riya dilarang, bisa menghancurkan ibadah. Yang satunya tahadus bin nikmah, mengkabarkan nikmat,
itu bisa mendapatkan nilai-nilai pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, barangkali ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang sedikit ini, dan yang sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat kepada saya pribadi khususnya dan kepada kita semua. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf jika ada kekurangan dan kekhilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.